Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Presiden Prabowo Subianto bilang main saham bagi orang kecil sama dengan judi. Karena yang akan menang adalah bandar atau orang dengan modal besar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menceritakan adanya ancaman IHSG akan turun jika pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis. Bukan orang kaya saja main saham, tahu nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma, tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Kami kasih catatan singkat, Saudara. Pertama, yang Presiden Prabowo bilang adalah bermain, bukan investasi. Kedua, bermain saham dengan berinvestasi saham memang dua hal yang sangat berbeda. Kalau mengacu pernyataan Presiden Prabowo yaitu bermain dan melihatnya tiap detik, ini memang seperti judi. Kalau lihat naik turunnya harga saham per sekian detik, nuansa spekulasi memang sangat tinggi. Inilah yang mirip dengan judi. Catatan ketiga, masuk ke dunia saham selalu ada ilmunya. Ketika seseorang mempelajari fundamental perusahaan, kesehatan laporan keuangan, dan bisnisnya, baik besar atau kecil, itu baru disebut berinvestasi. Biasanya kalau berinvestasi memang tidak selalu melihatnya per sekian detik, melainkan long term. Pun uang yang dipakai adalah uang dingin atau sederhananya uang nganggur. Main saham, Saudara, seperti judi bagi orang kecil. Itu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Apa beda main saham dengan investasi saham? Kompas Bisnis bertanya langsung ke expert saham, yaitu Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Kabar baik? Ya, dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto, ini apa sih yang bisa dicermati? Presiden bilang main saham seperti judi bagi orang kecil, yang menang bandar atau orang dengan modal besar. Lalu apa sebenarnya beda main saham dengan investasi saham dari sisi karakter transaksinya, Pak? Ya, memang tadi kalau dalam transaksi di pasar saham kita melihat ada beberapa latar belakang ya. Yang pertama tadi pasti investasi, jadi tindakan investasi, karena kita tahu bahwa saham adalah salah satu instrumen investasi yang sifatnya juga jangka panjang, sehingga ketika ada transaksi saham itu bisa dimasukin kategori investasi dan secara teoritis memang seperti itu. Cuma memang di hampir semua pasar ada juga yang namanya dilatar belakangi oleh trading. Ini juga cukup banyak ya, tidak hanya di pasar saham kita, namun kalau bicara masalah investasi itu mencermati pertumbuhan aset atau pertumbuhan perusahaannya kan, karena kita kalau berinvestasi di saham kita investasi di perusahaan atau beli saham, beli perusahaannya. Nah, kalau trading itu memang lebih kepada pergerakan aset, mencermati pergerakan aset. Dan ini perlu menjadi catatan yang penting ya, bahwa kalau bicara trading itu ada skillnya, ada ilmunya. Bahkan kalau kita lihat ada sertifikasinya juga. Sehingga artinya kalau misalnya masyarakat atau investor atau retail melakukan trading tapi tidak punya ilmunya, skillnya, maka ini yang masuk kategori main saham. Main saham. Jadi kita tahu bahwa hampir semua permainan juga bisa dimainkan atau masuk kepada spekulasi tinggi, atau kita bisa pakai dengan bahasa dijadikan judi ya. Artinya apa? Bahwa pasar saham, transaksi saham juga bisa dijadikan juga sebagai instrumen untuk melakukan spekulasi tinggi atau judi, baik secara tidak sengaja karena dia tidak tahu, biasanya nih motifnya tidak tahu bahwa itu perlu skill, perlu pengetahuan. Nah, bagi yang kadang ada juga yang sadar bahwa mereka tahu bahwa ini ada spekulasi tinggi, mereka tetap melakukan dan mereka memakai pergerakan harga saham sebagai sebuah instrumen untuk melakukan transaksi spekulasi tinggi untuk mengharapkan keuntungan yang kita kategorikan judi. Jadi kalau saya menempatkan maksud dari main saham mungkin arahnya ke sini ya. Singkatnya memang main saham yang dimaksud ini adalah trading tanpa ilmu begitu, dengan spekulasi tinggi ya, berbeda dengan berinvestasi yang ada ilmunya, mempelajari juga bagaimana kemudian kinerja perusahaan dan lain-lain yang ada pertimbangannya begitu, dan juga ini bisa dikatakan long term, bukan yang tiap detik dicek pengen untung banyak langsung diambil gitu ya, Pak? Iya, betul.
mungkin kalau dicek juga trading juga memang karena dia bicara masalah pergerakan aset bukan investasi. Kalau investasi kan tadi pertumbuhan aset. Hmm, Kalau trading kan pergerakan aset ya. Mungkin hmm, tentu perlu tadi mengamati layar atau perdagangan dengan waktu yang sangat cepat ya. hmm. Sehingga kalau untuk trading memang perlu untuk mencermati atau mengamati layar. Tapi sekali lagi trading ini butuh skill, trading Oke. ini butuh ilmu dan bahkan ada sertifikasinya. Oke, nah kalau dari risikonya bagaimana? Bermain saham dan mengamati harganya setiap detik, bernafsu ambil untung dari selisih pergerakan harian dibandingkan dengan berinvestasi saham dengan cara mempelajari fundamental atau teknikalnya? Ya, kalau tadi latar belakangnya investasi ya, tentu tadi kita resikonya dari sisi resiko perusahaan. Jadi saham perusahaan apa yang kita beli, maka resikonya adalah resiko bisnis perusahaan tersebut. Makanya kadang-kadang dalam berinvestasi di saham, tentu pertimbangannya tidak hanya pertimbangan kalkulasi keuangan saja, tapi pertimbangan bisnis ke depan, prospek yang Hmm, memang secara natural bisa saja dimiliki oleh investor, sehingga nggak perlu dengan latar belakang keuangan yang sophisticated dan sebagainya. hmm, Tapi tadi perlu juga tadi kemampuan fundamental. Jadi risikonya di sana. Yang kedua kalau bicara masalah trading tentu resikonya dari pergerakan harga aset itu sendiri. Jadi hmm, kalau kita lihat bahwa pergerakan harga aset tentu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang berkembang. Kecermatan dalam mencermati informasi yang terlihat melalui tadi nilai transaksi, pergerakan harga saham, ini hmm, tentu tadi menjadi concern untuk para trader atau para hmm, untuk yang melakukan trading. Jadi resikonya lebih kepada ke sana. Jadi kalau memang hmm. eh, skill atau kemampuan kita juga tidak mumpuni, maka risikonya akan cukup besar untuk melakukan trading. Nah, yang bermain saham ini tidak punya ilmu dan sebagainya tentu Hmm, resikonya akan jauh lebih besar karena kita hmm, tahu kalau bicara masalah spekulasi atau judi bisa hmm, dikatakan bahwa resikonya paling tinggi dan memang sekali lagi bahwa untuk masyarakat atau retail atau investor yang melakukan hal ini tentu tadi bahwa ini sesuatu yang memang sangat sulit diprediksi sehingga kemungkinan tadi apalagi kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa transaksi di beberapa saham ada flow-nya atau hmm. ada market maker dan sebagainya yang artinya bahwa itu akan sangat mempengaruhi pergerakan harga sahamnya di luar faktor-faktor yang seharusnya. Oke, selanjutnya nih Pak Alfred, bagaimana dengan sekuritas? Apa yang harus dipastikan khususnya bagi investor pemula saat memilih sekuritas untuk berinvestasi saham? Ya, yang pertama tadi kalau kita lihat kalau melihat dari sisi pemilihan sekuritas tentu tadi adalah sekuritas yang memang sudah terdaftar di bursa ya. Kalau kita cermati memang sudah cukup banyak juga sekuritas yang terdaftar di bursa. Yang kedua mungkin dari sisi fasilitas. Hmm, Yang perlu fasilitas artinya bahwa memang hampir semua sekarang sekuritas punya yang namanya platform online trading untuk memudahkan transaksi. Yang ketiga adalah infrastruktur sekuritas itu sendiri. Artinya bahwa seperti misalnya bagi investor mungkin hal-hal yang penting tadi adalah seperti misalnya divisi riset yang biasa mengeluarkan riset yang bisa menjadi sebuah panduan untuk bertransaksi baik itu dengan latar belakang investasi atau latar belakang trading ya. Karena hmm, kita tahu bahwa sekuritas yang punya divisi riset analis-analisnya mengeluarkan report-report untuk hmm, memberikan panduan atau guide atau kemampuan fundamental, kemampuan teknikal yang bisa dibaca untuk mempermudah investor atau retail dalam hmm. mengambil keputusan. Jadi sebenarnya cukup simpel dalam memilih sekuritas ya, karena kita tahu bahwa hampir semua anggota bursa yang terdaftar atau sekuritas yang terdaftar itu juga bisa dikatakan sudah aman karena sudah ada perlindungan dari regulator sendiri terhadap investor yang tadi menggunakan anggota bursa atau broker atau sekuritas. Oke, itu soal sekuritas. Kita beralih ke pengawasan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum seperti apa yang akan didapatkan investor saat main saham dan perlindungan seperti apa yang akan didapatkan investor saat investasi saham? Ya, kalau bicara perlindungan tapi tidak lepas dari undang-undang pasar modal ya tahun 95 semua sebenarnya itu sudah cukup jelas bicara masalah tadi perlindungan yang harusnya didapatkan oleh investor kita baik dari sisi tadi keterbukaan informasi dari emiten, proses transaksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya mekanisme itu semua sudah cukup clear apalagi di 2011 kemarin juga diperlengkapi ya undang-undang pasar modal 95 kita dengan tadi yang adanya dana perlindungan investornya. Cuma yang menjadi concern saat ini adalah bicara terkait dengan perlindungan adalah tadi literasi masyarakat kita yang cukup Hmm, kurang atau masih sangat rendah terhadap tindakan yang namanya investasi
di saham. Kadang kita lihat bahwa banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pemakaian kata investasi untuk produk-produk yang sebenarnya bukan investasi. Justru kebanyakan di sana. Untuk yang kejadian di pasar modal memang lebih kepada tadi ya, karena memang sekali lagi bahwa dalam berinvestasi, khususnya tadi bicara masalah trading, ini begitu banyak permasalahan psikologi yang bisa menjadi faktor terberat atau risiko bagi investor. Seperti misalnya herding bias, perilaku investor yang sering ikut-ikutan. Jadi karena melihat sebuah transaksi dengan nilai yang kenaikannya cukup tinggi, bahkan volume transaksi cukup tinggi, sehingga dia terdorong atau terikut untuk masuk atau membeli. Padahal dia tidak tahu informasi yang ada tentang emiten atau saham tersebut. Nah, psikologi-psikologi seperti ini yang biasanya banyak menjadi resiko bagi investor. Tadi bicara masalah trading. Tapi kalau bicara masalah investor atau investasi, tentu tadi ini bicara masalah resiko bisnis yang terbesarnya. Dan kita tahu kalau bicara resiko bisnis sebenarnya tinggal bagaimana tadi memilih emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang memang punya resiko bisnis yang relatif rendah atau yang sudah cukup sustain bisnisnya. Baik Pak, ini singkat saja untuk pemula, untuk memilih saham, sebaiknya pilih saham yang mana? Blue chip yang fundamentalnya sudah teruji atau saham lapis kedua yang mungkin secara harga masih lebih terjangkau? Ya, ini tergantung tadi profil resiko masing-masing investor ya. Kalau investornya memang risk averse yang tidak begitu suka resiko, tadi kalau untuk bicara masalah saham untuk kelas saham ya, untuk instrumen di saham, tentu saham-saham blue chip atau di mana perusahaan-perusahaan yang memang first liner yang pemimpin di sektornya, yang memang kita tahu dari sisi bisnisnya juga sudah kita kenal atau produknya juga sudah kita kenal, bahkan kita menjadi bagian dari konsumen dari perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk yang second liner dan third liner, mungkin tadi ini untuk investor yang memang risk taker ya, yang suka dengan risiko atau tidak begitu terlalu gundah ketika terjadi proses naik turun, karena saham-saham yang second liner, third liner tentu punya volatilitas yang cukup tinggi. Kalau overall kita lihat hampir sama pengamatannya, lebih kepada bisnis, karena tadi sekali lagi kita membeli saham, kita membeli perusahaan, tinggal mencermati bisnis perusahaannya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, kita bisa mengeksplor laporan keuangannya yang juga sudah tersedia, sangat bebas kita dapatkan bagi investor, tinggal kita mencermati tadi item-itemnya, berapa labanya, berapa pertumbuhannya, bagaimana kondisi utangnya, dan sebagainya. Baik, jadi yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto soal main-main saham yang pasti akan kalah itu sebetulnya bukan soal trading, bukan soal investasi saham, tapi bermain saham tanpa ilmu, tanpa kemudian melihat profil risiko, kinerja perusahaan yang memang ini bisa menimbulkan risiko tinggi begitu ya. Baik, Pak Alfred. Itu yang banyak juga terjadi di pasar saham kita, investor-investor retail yang seperti itu. Tadi juga tips-tips yang disampaikan dan juga ilmu yang disampaikan oleh Pak Alfred soal bagaimana kemudian memilih saham, kemudian bagaimana melihat risiko dan lain-lain. Ini juga bisa dicatat bagi Anda yang akan mulai main saham. Maksud kami bukan main saham yang disebutkan tadi ya, tapi mulai berinvestasi saham ataupun juga melakukan trading. Terima kasih Pak Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.